Pada paruh kedua abad ke-19, Asia Tenggara mengalami perubahan besar sebagai akibat dari ekspansi kolonial Eropa. Belanda yang sejak awal abad ke-19 telah mengonsolidasikan kekuasaannya di Jawa dan sebagian besar wilayah Nusantara, mulai mengarahkan perhatian ke daerah-daerah yang masih berada di luar kendali langsung mereka. Di titik paling strategis jalur pelayaran internasional, Kesultanan Aceh Darussalam berdiri sebagai satu-satunya kekuatan politik besar di Sumatera yang masih mempertahankan kedaulatannya. Kondisi inilah yang menjadi latar bagi pecahnya Perang Aceh pada tahun 1873. Sejak pertengahan abad ke-19 ditandai oleh kompetisi intensif antar kekuasaan kolonial Eropa untuk memperluas wilayah dan mengamankan jalur perdagangan. Inggris memantapkan hegemoni di India dan Singapura, sementara Perancis memperbesar pengaruhnya di Indochina. Di sisi lain, Amerika Serikat setelah Perang Saudara mulai menaruh minat terhadap kawasan Asia Pasifik. Dalam konteks ini, posisi Aceh menjadi sangat penting. Lokasinya di ujung utara Sumatera menjadikan kesultanan tersebut pengawas alami Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Selama berabad-abad, Aceh menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan dunia Islam, termasuk Kesultanan Ottoman, dan tetap mampu mempertahankan kedaulatan meskipun tekanan kolonialismenya meningkat. Pada tahun 1824, melalui perjanjian London, Inggris dan Belanda mencapai kesepakatan mengenai wilayah kolonial. Belanda berjanji akan menjaga keamanan perairan sekitar Aceh tanpa mencampuri kemerdekaan Kesultanan Aceh. Bagi Belanda, keberadaan Aceh sebagai negara merdeka di jalur pelayaran utama menimbulkan ketidakpastian strategis. Setelah ekspansi mereka di Sumatera Timur berhasil membuka perkebunan tembakau dan tanaman ekspor lain, keberlanjutan stabilitas kawasan menjadi kepentingan langsung pemerintah kolonial. Dalam pandangan kolonial, keamanan investasi dan perdagangan hanya dapat terjamin apabila seluruh pantai Sumatera berada di bawah satu otoritas. Pada tahun 1871, Belanda dan Inggris mengganti perjanjian London menjadi perjanjian Sumatera, yang mengakhiri kewajiban Belanda untuk tidak melakukan intervensi politik di wilayah Aceh. Perjanjian Sumatera yang ditandatangani pada 2 November 1871 dikenal sebagai Traktat Sumatera. Salah satu poin utamanya adalah pembatalan Traktat London dengan ketentuan bahwa Inggris tidak akan lagi mencampuri urusan Belanda di Sumatera serta mengakui sepenuhnya otoritas Belanda atas kesultanan-kesultanan di wilayah tersebut. Perjanjian ini disusun dan disepakati tanpa melibatkan maupun berkonsultasi dengan Sultan Aceh. Pada tahun 1872, Sultan Aceh khawatir akan perang melawan Belanda, mencari bantuan ke pemerintah Turki dan Presiden Prancis. Para diplomat Belanda di Istanbul, Paris, serta konsul Belanda di Singapura segera melaporkan upaya Aceh ini kepada pemerintah. Situasi tersebut dinilai dapat sangat mengancam posisi Belanda di Asia Timur. Kekhawatiran itu semakin menguat setelah sejumlah laporan intelijen menunjukkan kemungkinan Aceh memperoleh dukungan militer dari Turki Utsmani, meskipun informasi tersebut tidak pernah terbukti secara faktual. Meningkatnya ketidakamanan di perairan Aceh mendorong Menteri Koloni Belanda, Fransen van de Putte, dan Gubernur Jenderal Loudon untuk mengambil tindakan. Di Batavia, opini politik mengenai Aceh berkembang dari sikap mengawasi dari jauh menjadi urgensi untuk mengambil tindakan langsung. Perdebatan di Dewan Hindia Belanda memperlihatkan kecenderungan kuat untuk menghapus ketidakpastian di ujung Sumatera itu melalui intervensi militer. Dengan kata lain, hubungan diplomatik Aceh dengan kekuatan asing dipandang sebagai alasan yang cukup untuk melakukan tindakan agresif. Ketegangan diplomatik akhirnya mencapai puncaknya pada awal 1873. Pemerintah kolonial mengirimkan armada perang yang dipimpin oleh kapal komando Citadel van Antwerpen untuk memaksa Aceh menerima perjanjian yang secara efektif mengurangi kedaulatannya. Ketika upaya diplomasi tidak menghasilkan hasil sesuai harapan Belanda, keputusan untuk mengerahkan kekuatan militer diambil. Pada tanggal 26 Maret 1873,
F.N. Nieuwenhuizen, perwakilan Dewan Hindia Belanda, mengumumkan secara resmi bahwa Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh Darussalam. Maklumat tersebut dibacakan di perairan Aceh sebagai tindakan simbolik bahwa konflik tidak lagi dapat dihindarkan. Bagi Belanda, perang ini dimaksudkan sebagai operasi cepat untuk menundukkan satu kerajaan yang dianggap kecil. Namun bagi Aceh, maklumat tersebut menjadi penanda bahwa ancaman kolonial telah berubah menjadi agresi terbuka. Pemerintah Kesultanan segera melakukan mobilisasi dan ulama-ulama menggerakkan jaringan sosial religius untuk mempertahankan negeri. Semangat perang Sabil perlahan tumbuh menjadi basis moral utama yang akan menopang perlawanan panjang Aceh. Maklumat perang itu menandai awal dari konflik kolonial paling panjang, paling kompleks, dan salah satu yang paling berdarah dalam sejarah Nusantara modern. Belanda mempersiapkan ekspedisi militer pertama dengan keyakinan bahwa operasi ini akan berlangsung singkat. Sebaliknya, Aceh bersiap menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Maklumat perang pada Maret 1873 menandai dimulainya operasi militer Belanda terhadap Kesultanan Aceh. Pada 4 April 1873, pasukan ekspedisi sebanyak 3.600 prajurit mendarat di Muara Krueng Aceh di bawah komando Jenderal J.H.R. Köhler. Target mereka adalah Keraton Aceh, sebuah kompleks istana yang diperkokoh, sebenarnya lebih mirip kota kecil yang dilindungi benteng, berpenduduk sekitar 1.000 orang. Di sekelilingnya terdapat beberapa kampung dan sebuah masjid besar yang juga dipertahankan, dan kelak wilayah ini dinamai Kota Raja, kini Banda Aceh. Kapal-kapal perang Belanda mulai membombardir pantai. Pada 6 April 1873, pasukan kolonial mendarat di pantai berlumpur Cureumen, dekat Oleleh. Serangan mendadak prajurit Aceh dengan kelewang dari balik semak membuat 9 tentara Belanda tewas dan 47 luka-luka. Pemerintah kolonial berasumsi bahwa ekspedisi tersebut akan berlangsung singkat dan tidak memerlukan perubahan besar dalam logistik maupun strategi. Namun perhitungan ini ternyata keliru. Dalam beberapa bulan pertama, Belanda menghadapi kenyataan bahwa medan Aceh, struktur sosial politik setempat, dan kapasitas perlawanan rakyat Aceh jauh lebih kuat dan lebih kompleks daripada yang mereka bayangkan. Persenjataan Aceh ternyata cukup modern karena hubungan dagang dengan Singapura dan Penang. Salah satu kapal perang Belanda, Citadel van Antwerpen, terkena 12 tembakan di atas garis air pada hari pertama pendaratan. Bentang alam Aceh terdiri atas rawa, sungai kecil yang berkelok, dan vegetasi lebat yang menghambat pergerakan pasukan. Selain itu, Belanda kekurangan informasi akurat mengenai letak benteng rakyat Aceh, serta minimnya pengetahuan lapangan mengenai struktur sosial politik Aceh. Pertahanan Aceh bukanlah benteng permanen seperti lazimnya Eropa, melainkan rangkaian posisi terdesentralisasi yang memanfaatkan lingkungan alam. Para pejuang Aceh menempatkan posisi tembak di balik pepohonan dan parit-parit kecil, memaksa Belanda menempuh langkah-langkah konvensional yang tidak efektif menghadapi taktik gerilya lokal. Salah satu pertempuran paling menentukan terjadi di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman, pusat keagamaan dan simbol identitas Aceh. Belanda menganggap penaklukan kawasan ini sebagai langkah strategis untuk menundukkan moral rakyat, namun perlawanan Aceh justru semakin kuat di wilayah tersebut. Pasukan Aceh berhasil menahan tekanan Belanda melalui perpaduan serangan terarah, pemanfaatan medan, serta koordinasi antar kelompok lokal. Kekuatan mereka tidak bergantung pada satu komando tunggal, melainkan pada jaringan ulama, panglima, dan masyarakat yang digerakkan oleh motivasi agama dan politik yang sama mempertahankan tanah air. Serangan Belanda yang semula diperkirakan berlangsung cepat justru berubah menjadi situasi genting. Penyakit tropis, kelelahan, serta kekurangan suplai perlahan menggerogoti kemampuan tempur pasukan kolonial. Di tengah kondisi tersebut, Jenderal Köhler sedang mengamati jalannya pertempuran menggunakan teropong di bawah sebatang pohon di bagian belakang masjid, area yang dianggap sebagai tumit Achilles pertahanan Belanda karena terus menerima gempuran dari arah itu.
Sebuah peluru kemudian menembus tubuhnya dan menewaskannya seketika. Pohon tempat ia berdiri kelak dikenal sebagai Pohon Köhler. Kematian Jenderal Köhler di dekat Masjid Raya menjadi pukulan besar bagi moral pasukan dan sekaligus menegaskan bahwa operasi penaklukan Aceh tidak semudah yang dibayangkan. Setelah kematiannya, komando operasi berpindah kepada Kolonel Van Dalen, yang kelak namanya semakin dikenal seiring ekspedisi di wilayah pedalaman Aceh, terutama di Gayo dan Alas. Pada akhir April 1873, Belanda menarik mundur ekspedisi pertama. Kegagalan tersebut memperlihatkan bahwa Aceh bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga menunjukkan kecakapan militer dan ketangguhan sosial yang melemahkan asumsi kolonial. Kegagalan ini tidak hanya mempermalukan Belanda di mata internasional, tetapi juga memperkuat moral dan semangat perlawanan rakyat Aceh, serta menyatukan berbagai elemen masyarakat Aceh untuk melawan penjajah. Kegagalan ekspedisi pertama ini menjadi awal dari Perang Aceh yang panjang dan berdarah yang berlangsung selama puluhan tahun. Kegagalan ekspedisi pertama Belanda pada April-Mei 1873 memaksa pemerintah kolonial melakukan persiapan lebih besar untuk menghadapi Aceh demi memulihkan wibawa politik dan menegaskan kekuasaan mereka di Selat Malaka. Belanda kemudian melancarkan ekspedisi kedua, sebuah operasi militer yang pada saat itu menjadi salah satu ekspedisi terbesar yang pernah dikirim Belanda di Kepulauan Indonesia. Ekspedisi ini dimulai pada Desember 1873 di bawah komando Letnan Jenderal Jan van Swieten. Belanda mengerahkan 8.500 pasukan, 4.500 abdi dan kuli, serta menambah 1.500 tentara cadangan. Kekuatan yang demikian besar menunjukkan keseriusan Belanda untuk menundukkan Aceh setelah kekalahan sebelumnya. Armada kapal perang, artileri berat, logistik besar, serta sistem komando yang lebih rapi turut dikerahkan untuk memastikan keberhasilan operasi. Namun kondisi lapangan jauh lebih berat dari perkiraan. Selain perlawanan Aceh yang sangat gigih, kedua belah pihak juga menderita wabah penyakit, terutama kolera. Antara November 1873 hingga April 1874, tidak kurang dari 1.400 tentara kolonial meninggal akibat pertempuran maupun penyakit. Meski demikian, Belanda terus bergerak maju ke arah ibu kota Aceh, Kutaraja, Banda Aceh. Pada akhir Januari 1874, setelah pasukan Aceh memutuskan meninggalkan pusat kota dan menarik diri ke pedalaman, Belanda berhasil memasuki Banda Aceh. Keyakinan pun muncul di pihak Belanda bahwa Aceh telah menyerah total. Dengan dasar itu, pemerintah kolonial segera mengumumkan bahwa Kesultanan Aceh dibubarkan, wilayahnya dianutkan, dan pemerintahan Aceh dianggap berakhir. Namun realitas di lapangan jauh berbeda dari klaim kemenangan Belanda. Meski ibu kota jatuh, struktur sosial politik dan semangat perlawanan rakyat Aceh tetap bertahan. Sultan Mahmud Shah bersama para pengikutnya mundur ke wilayah perbukitan dan hutan Aceh untuk melanjutkan perjuangan. Di tempat persembunyian itu pula, sang sultan akhirnya meninggal akibat kolera. Tetapi kematiannya tidak memadamkan perlawanan. Sebagai bentuk kesinambungan legitimasi kesultanan, rakyat Aceh kemudian mengangkat cucu muda Tuanku Ibrahim, Tuanku Muhammad Daud, sebagai sultan bergelar Alauddin Muhammad Daud Shah II, memerintah 1875 sampai 1903. Di bawah kepemimpinan politik baru ini, rakyat Aceh melanjutkan perjuangan dengan strategi yang berubah dari perang terbuka menjadi perang gerilya. Mereka memanfaatkan hutan, perbukitan, dan dukungan sosial masyarakat untuk menahan dominasi kolonial dalam waktu yang sangat panjang. Dengan demikian, meskipun ekspedisi kedua Belanda berhasil merebut ibu kota Aceh secara administratif, ekspedisi ini pada hakikatnya gagal menghentikan perlawanan Aceh. Justru setelah 1874, perang berubah menjadi konflik berkepanjangan yang menjadi salah satu perang kolonial paling lama, sengit, dan mahal dalam sejarah Hindia Belanda. Setelah pendudukan Kutaraja, Banda Aceh, oleh Belanda,
Banyak pengamat kolonial mengira bahwa kekuatan politik Aceh akan merosot secara signifikan. Namun perkembangan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Tanpa pusat kekuasaan yang terikat pada istana, masyarakat Aceh justru beradaptasi dengan cepat dan membentuk pola perlawanan baru yang lebih lentur dan sulit dipatahkan. Perang Aceh memasuki fase yang jauh lebih kompleks. Fase perang gerilya yang dipimpin oleh ulama, panglima lokal, dan jaringan sosial keagamaan. Pendudukan Belanda di Kota Raja, Banda Aceh, tidak menghentikan fungsi pemerintahan Aceh. Meskipun Sultan Mahmud Shah wafat dan Sultan Muhammad Daud Shah masih sangat muda, mekanisme sosial politik Aceh berbasis jaringan memungkinkan terjadinya reorganisasi cepat. Para ulama memainkan peran sentral dalam konsolidasi ini. Ulama memiliki otoritas moral dan sosial yang membentang dari kampung hingga wilayah pedalaman. Dalam situasi perang, kehadiran mereka bukan hanya sebagai pemimpin religius, tetapi juga sebagai komunikator dan organisator yang efektif. Mereka memanfaatkan Dayah, pusat pendidikan Islam, sebagai lokasi koordinasi, pembentukan laskar, serta basis pengungsian. Konsep perang Sabil menjadi fondasi ideologis perlawanan. Ajakan mempertahankan tanah air dipadukan dengan nilai-nilai agama yang memperkuat legitimasi perjuangan. Dalam banyak kasus, ulama menjadi figur tunggal yang dapat menyatukan beberapa kampung, bahkan beberapa wilayah, ke dalam satu kesatuan komando gerilya. Pada masa pendudukan di Aceh, tak jarang para perwira Belanda membawa keluarga mereka untuk sekadar berjalan-jalan, melihat situasi sambil menjalin kontak sosial dengan warga Aceh yang pro-kolonial. Hal ini didukung oleh berbagai bukti sejarah serta dokumentasi foto dari periode tersebut. Setelah Belanda berhasil mengamankan wilayah-wilayah tertentu, kehidupan sosial bagi para perwira dan keluarga mereka memang berlangsung. Interaksi semacam ini merupakan bagian dari strategi kolonial untuk menunjukkan kesan normalitas dan kontrol di daerah yang telah mereka duduki. Membangun hubungan dan memperkuat dukungan dari elemen masyarakat Aceh yang berpihak pada Belanda, terutama beberapa ule Balang, sebagai upaya politik untuk memecah belah perlawanan. Mengukuhkan citra stabilitas melalui dokumentasi foto yang menampilkan keluarga perwira Belanda berpose di berbagai lokasi lokal atau di depan kediaman resmi, kadang bersama pelayan atau tokoh setempat. Namun kegiatan ini berlangsung di tengah konflik yang masih sengit dan perlawanan yang sangat gigih dari mayoritas rakyat Aceh. Pada pertengahan 1870-an, Belanda berupaya mempersempit ruang gerak Aceh dengan memutus jalur suplai dari pesisir. Pembatasan impor opium dan senjata dirancang untuk melemahkan fondasi ekonomi Aceh yang bergantung pada komoditas lada dan pinang. Jika arus komoditas itu terputus, pembiayaan perang Aceh diharapkan akan lumpuh. Namun kebijakan tersebut justru memicu peningkatan aktivitas penyelundupan yang memberi keuntungan bagi kelompok tertentu dan menyulitkan upaya kontrol kolonial. Dalam perumusan strategi, pemerintah Belanda juga meremehkan arti penting wilayah-wilayah di luar Aceh Darussalam, Aceh proper. Kesalahan membaca kondisi sosial dan geografis ini membuat konsep strategis PEL, meski mendapat persetujuan resmi, tidak mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mempertegas tekanan militer, Belanda kemudian membangun garis penghalang berupa benteng tanah, mud forts, dari Krueng Raya di utara hingga Krueng Raba di selatan. Pada tahun 1876, jumlah pos mencapai 47, dengan kekuatan 8.500 tentara yang dibantu 3.000 narapidana berantai dan 500 kuli bebas. Namun tahun 1876 justru menjadi masa paling berat. 1.400 prajurit dan 1.500 narapidana tewas, sementara 7.600 lainnya cacat. Demi mempertahankan 8.500 pasukan aktif, pemerintah bahkan harus merekrut 17.000 personel tambahan. Tekanan biaya pun meningkat tajam. Hingga 1876, total pengeluaran perang mencapai 40 juta gulden, dan pada tahun itu pula Belanda harus menambah 1,5 juta gulden setiap bulan. Jika dibandingkan dengan total anggaran pemerintah Belanda, tahun 1876
yang hanya 140 juta gulden. Besarnya beban perang Aceh tampak sangat mencolok. Di tengah situasi tersebut, Pel wafat pada 25 Februari 1876 di sebuah bivak dekat Kota Raja akibat serangan jantung. Ia dimakamkan di Pusara Peucut, Kerkhof Peucut, meninggalkan strategi yang belum berhasil diwujudkan. Setelah wafatnya Pel, reorganisasi komando dilakukan. Pada Juli 1877, Jenderal van der Heyden ditunjuk sebagai Panglima tertinggi dengan mandat menaklukkan seluruh lembah Sungai Aceh. Ia memulai operasinya dengan penghukuman atas sejumlah wilayah pesisir, seperti Leuhong, Simpang Olim, Langsa, dan Samalanga. Meski demikian, stabilitas di Aceh proper tetap sulit dicapai. Menurut pandangan kolonial, kondisi sosial Aceh tampak anarkis karena sering terjadinya konflik antar kampung. Hampir setiap gampong memiliki benteng pertahanan, sementara setiap laki-laki memegang senjata api dan kelewang. Tradisi berperang yang kuat dan keyakinan religius bahwa gugur melawan orang kafir membawa pahala, memperkokoh semangat perlawanan. Dengan adanya garis pertahanan Belanda, serangan Aceh kini terarah langsung kepada pos-pos kolonial, baik dari depan maupun belakang. Untuk mengubah situasi secara menyeluruh, pemerintah kolonial meningkatkan jumlah pasukan dari 8.500 menjadi 11.000 personel. Setelah operasi di pesisir diselesaikan, pada 1878 van der Heyden melancarkan ekspedisi besar ke lembah Sungai Aceh, termasuk penaklukan hingga wilayah terpencil Sulimeum. Kerugian Belanda dalam operasi ini tercatat relatif kecil. 6 tentara tewas dan 42 lainnya luka-luka. Namun saudara, pada masa-masa selanjutnya pihak Belanda tetap mengalami kerugian besar. Belanda tetap menghadapi kesulitan besar serta menderita banyak korban, sebagaimana terlihat dari kompleks makam Kerkhof Peucut di Banda Aceh yang dipenuhi kuburan serdadu dan perwira Belanda. Selain prajurit, tokoh militer Belanda yang dimakamkan di Kerkhof Peucut, seperti Johan Harmen Rudolf Kröller, Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Pel, dan WBJ.A. Schepens. Dengan demikian, kontak sosial tersebut terjadi secara terbatas dan hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang mendukung kolonial, bukan masyarakat Aceh secara umum, yang sebagian besar tetap melakukan perlawanan jihad. Selama Perang Aceh, Belanda mengalami kesulitan besar menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Selain mengandalkan senjata tradisional seperti kelewang, para prajurit Aceh juga menggunakan senapan blunderbuss yang dipasok dari luar wilayah. Tak hanya itu, sistem pertahanan Aceh bersifat desentralistik. Setiap daerah dipimpin oleh panglima atau ulama yang memiliki otonomi dalam menentukan strategi lokal, namun tetap berpegang pada tujuan bersama, menahan ekspansi Belanda. Pola kepemimpinan yang terfragmentasi ini membuat operasi militer Belanda kesulitan memetakan struktur komando Aceh secara jelas. Pada akhir abad ke-19, sejumlah tokoh muncul sebagai pemimpin utama dalam perlawanan Aceh terhadap ekspansi kolonial Belanda. Mereka tidak hanya memiliki kapasitas taktis yang signifikan, tetapi juga berfungsi sebagai figur simbolik yang menjaga kesinambungan perjuangan rakyat Aceh. Teungku Cik Ditiro Muhammad Saman merupakan salah satu pemimpin paling berpengaruh pada fase ini. Ia memimpin jihad melawan Belanda melalui konsolidasi jaringan ulama dan panglima lokal. Strateginya menekankan penguatan moral, disiplin pasukan, serta serangan terarah terhadap pos-pos kolonial. Selain itu, ia mengembangkan mekanisme dukungan logistik berbasis kontribusi masyarakat, yang memungkinkan perlawanan bertahan meski menghadapi tekanan militer yang intensif. Panglima Polem yang berasal dari garis keturunan bangsawan Aceh Besar, memainkan peran penting dalam mempertahankan wilayah inti Aceh. Otoritas adat yang dimilikinya mempermudah koordinasi berbagai kelompok perlawanan, sementara kemampuan militernya menjaga Belanda tetap dalam posisi defensif di beberapa sektor. Kombinasi legitimasi adat dan kecakapan taktis menjadikannya salah satu tokoh sentral dalam struktur perlawanan. Teuku Umar, salah satu panglima paling terkenal, menerapkan strategi yang tidak lazim dalam konteks perang kolonial. Ia beberapa kali menjalin hubungan taktis dengan Belanda
untuk memperoleh senjata dan perlengkapan perang, namun kemudian kembali memimpin perlawanan dengan sumber daya yang lebih besar. Manuver ini menjadikan dirinya figur yang kompleks dalam historiografi Aceh dan menunjukkan kemampuan adaptasi tinggi dalam menghadapi dinamika konflik. Setelah gugurnya Teuku Umar pada 1899, Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan di wilayah pedalaman Meulaboh. Ia memimpin perlawanan dengan keteguhan yang luar biasa, meskipun menghadapi kemunduran logistik dan kondisi fisik yang semakin memburuk. Kepemimpinannya menegaskan bahwa perlawanan Aceh bukan sekadar fenomena militer, tetapi juga gerakan sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Di wilayah Aceh Timur, Cut Meutia memegang peranan penting setelah melemahnya struktur komando setempat. Ia memimpin pasukan kecil yang bergerak dengan mobilitas tinggi di pedalaman. Aktivitas gerilyanya mencerminkan karakter perlawanan Aceh yang tersebar, berkelanjutan, dan tidak terpusat. Keberhasilan Aceh menerapkan pola perang gerilya menempatkan Belanda dalam posisi yang sulit. Operasi militer berskala besar menjadi tidak efektif karena ketiadaan pusat kekuasaan tunggal yang dapat ditaklukkan. Sebaliknya, pasukan kolonial terus-menerus menghadapi serangan sporadis yang melemahkan moral dan menghambat jalur logistik. Dalam tubuh militer kolonial muncul 3 permasalahan utama. Kondisi topografi yang menyulitkan berupa hutan lebat, pegunungan, dan rawa yang memberikan keuntungan strategis bagi pasukan Aceh dan menghambat pergerakan pasukan Belanda. Taktik gerilya yang tidak terprediksi, termasuk serangan malam, penyergapan, dan pemanfaatan pengetahuan lokal tentang medan. Selain itu, krisis biaya dan tekanan politik akibat perang yang berkepanjangan dan semakin memberatkan keuangan negara kolonial. Kritik terhadap pemerintah Belanda meningkat karena ketidakmampuan menyelesaikan konflik. Kondisi ini mendorong munculnya formulasi strategi baru di pihak Belanda, terutama sejak keterlibatan Snoek Hurgronje dan J.B. van Hoots pada dekade 1890-an. Untuk menekan perlawanan rakyat Aceh yang terus berlanjut hingga akhir abad ke-19, pemerintah kolonial membentuk satuan tempur khusus bernama Korps Marechaussee de Fouet atau yang lebih dikenal sebagai Marsose. Pembentukan pasukan ini terjadi pada tahun 1890 setelah muncul usulan strategis dari Muhammad Syarif, seorang pejabat jaksa Landraad di Kutaraja. Sebagai pejabat yang berinteraksi langsung dengan pemerintahan kolonial, Muhammad Syarif melihat bahwa pasukan reguler Belanda tidak mampu menghadapi taktik gerilya Aceh. Pasukan KNIL yang bergerak lambat, tidak mengenal medan, dan tidak terlatih untuk operasi jarak dekat seringkali mengalami kekalahan. Karena itu, ia mengusulkan pembentukan korps kecil, mobile, dan sangat terlatih untuk menghadapi perlawanan Aceh dengan taktik yang sama cepat dan fleksibelnya. Usul tersebut diterima oleh Gubernur Sipil dan Militer Aceh, HKF Fontaine, sehingga pada 2 April 1890 Korps Marsos dibentuk. Satuan ini kemudian menjadi ujung tombak operasi kontra gerilya Belanda. Mereka dilatih untuk bergerak cepat, melakukan patroli intensif, dan menyerbu basis pertahanan di pedalaman Aceh. Di bawah komando berikutnya, terutama masa Van Hoots, Marsos berperan besar dalam melemahkan struktur perlawanan Aceh pada pergantian abad ke-20. Rekomendasi Snoek mengenai pemisahan ulama dari uli balang serta implementasi strategi konsentrasi dan mobilitas tinggi di bawah Van Hoots menandai perubahan signifikan dalam pendekatan kolonial. Transformasi Aceh dari sebuah kerajaan yang berstruktur longgar menjadi jaringan perlawanan berbasis ulama, gampong, dan panglima lokal menandai salah satu fase paling penting dalam sejarah Perang Aceh. Struktur sosial yang fleksibel, ditopang oleh legitimasi agama dan kepemimpinan lokal, memungkinkan perjuangan terus berlanjut meskipun menghadapi tekanan militer modern. Fenomena ini menjadikan Perang Aceh salah satu contoh paling jelas mengenai kemampuan kekuatan lokal bertahan dalam konflik asimetris melawan kekuasaan kolonial. Memasuki dekade terakhir abad ke-19, dinamika Perang Aceh memasuki fase yang lebih kompleks. Kekuatan militer Belanda telah bertambah, tetapi efektivitasnya masih jauh dari memadai.
Sebaliknya, jaringan perlawanan Aceh tetap hidup, sekalipun kekuatan terpusat di istana telah melemah. Pada periode inilah kedua pihak melakukan penyesuaian strategi, baik dari aspek politik, militer, maupun ideologi. Pergeseran besar ini menentukan arah konflik menuju salah satu titik balik paling penting, pengangkatan Snoek Hurgronje sebagai penasihat politik dan kebijakan agresif yang kemudian membuka jalan bagi ekspedisi Van Horst. Sejak jatuhnya Kutaraja pada 1874, pemerintah kolonial mengklaim bahwa Aceh telah ditaklukkan. Namun kenyataannya, hampir seluruh wilayah pedalaman dan pesisir masih berada di bawah kontrol ulama, panglima perang, dan tokoh adat. Laporan-laporan militer menunjukkan bahwa serangan gerilya semakin intens, terutama di wilayah Aceh Besar, Pidie, dan Samalanga. Jumlah prajurit Belanda yang tewas terus meningkat, sementara biaya perang menggerogoti anggaran kolonial. Situasi inilah yang memunculkan kritik dari kalangan parlemen Belanda, Staten-Generaal. Mereka mempertanyakan efektivitas kebijakan militer yang hanya berputar pada pendudukan kota dan pembangunan pos-pos kecil tanpa strategi menyeluruh. Kritik ini juga muncul dari dalam kalangan perwira Belanda sendiri, yang melihat bahwa pendekatan berbasis kekuatan senjata semata tidak mampu mematahkan ketahanan sosial Aceh yang berakar pada struktur keagamaan dan lokalitas. Kebuntuan tersebut menuntut perubahan strategi yang lebih ilmiah, sistematis, dan memahami karakter masyarakat Aceh secara mendalam. Titik balik penting terjadi ketika pemerintah kolonial memanggil orientalis Belanda, Christiaan Snoek Hurgronje, untuk memberikan analisis mendalam tentang masyarakat Aceh. Snoek yang memiliki pengalaman panjang meneliti Islam di Nusantara, mengembangkan tesis bahwa kekuatan perlawanan Aceh bukan sekadar politik dinasti, melainkan fondasi keagamaan yang menggerakkan ulama dan rakyat. Ia mengemukakan pemisahan pengaruh antara ulama dan uli balang, bangsawan lokal. Menurut Snoek, ulama memainkan peran ideologis yang memicu perlawanan berlandaskan jihad, sedangkan para uli balang memiliki kepentingan politik yang dapat didekati secara pragmatis. Snoek menganjurkan 3 langkah inti: menekan ulama dan pusat-pusat religius, karena mereka merupakan motor mobilisasi jihad, mengakomodasi kepentingan uli balang untuk memecah kekuatan politik internal Aceh, mewujudkan administrasi kolonial yang lebih stabil, dengan menekan rakyat melalui pendekatan militer yang terarah dan efisien. Rekomendasi ini kelak menjadi dasar kebijakan ofensif Belanda yang jauh lebih terorganisasi. Pada saat analisis Snoek mulai diterapkan, Belanda melakukan proses konsolidasi besar-besaran di Kutaraja. Pemerintah kolonial meningkatkan kualitas infrastruktur militer, memperkuat benteng, memperluas pelabuhan, serta mengembangkan jaringan jalan sebagai jalur suplai dan komunikasi. Seiring itu, modernisasi militer dilakukan melalui penambahan pasukan reguler dari Ambon, Jawa, dan Eropa, penggunaan senjata otomatis serta artileri ringan, pembentukan satuan khusus marechaussee yang bergerak cepat di medan hutan dan perbukitan. Modernisasi ini bukan hanya memperkuat kekuatan ofensif, tetapi juga memungkinkan operasi militer dilakukan lebih dalam hingga ke basis-basis perlawanan yang sebelumnya sulit dijangkau. Di sisi lain, masyarakat Aceh merespons perubahan Belanda dengan melakukan penyesuaian strategi. Setelah kekuatan kesultanan melemah, ulama mengambil posisi sebagai pemimpin utama. Mereka membangun jaringan komunikasi lintas mukim, memperkuat koordinasi antar pemimpin lokal, dan memobilisasi rakyat melalui khotbah, hikayat perlawanan, dan simbol-simbol keagamaan. Beberapa tokoh ulama di Aceh Besar, seperti Teungku di Tiro, mendorong jihad sebagai landasan perlawanan total. Mereka memanfaatkan struktur Gampong dan Meunasah sebagai basis logistik, tempat pelatihan, dan pusat pengambilan keputusan. Reorganisasi ini membuat perlawanan Aceh tetap hidup meskipun menghadapi tekanan militer yang semakin kuat. Namun, perpecahan mulai tampak ketika Belanda mendekati sebagian uli balang dengan imbalan jabatan atau jaminan ekonomi. Kebijakan ini memunculkan dualisme otoritas.
Ulama memimpin jihad, sementara sebagian bangsawan terintegrasi ke dalam administrasi kolonial. Puncak transformasi strategi Belanda terlihat ketika Snoek Hurgronje bekerja sama dengan perwira muda yang ambisius, Johannes Benedictus van Huytz. Snoek menyusun kerangka kebijakan sosial politik, sementara van Huytz bertugas mengeksekusi strategi militer yang lebih terarah. Di bawah kepemimpinan Van Huytz sebagai komandan di Aceh Besar, operasi militer dilakukan dengan prinsip gerak cepat dan efisiensi pasukan marechaussee, menyerang pusat-pusat ulama dan pemimpin karismatik, mengisolasi daerah-daerah perlawanan melalui blokade ekonomi, menguatkan hubungan dengan uli balang yang bersedia bekerja sama. Pendekatan yang lebih sistematis ini perlahan menggerus kekuatan ulama, sekalipun perlawanan masih terus berlangsung. Transformasi strategi inilah yang kemudian mempersiapkan jalan menuju fase penaklukan besar-besaran pada awal abad ke-20 yang berpuncak pada penyerahan Sultan Muhammad Daud Shah pada 1903. Pada tahun 1898, Van Huytz diangkat sebagai komandan militer Aceh Besar. Reputasinya sebagai perwira yang memahami medan Aceh dan tegas dalam pengambilan keputusan menjadi dasar penunjukannya. Ia segera melakukan pembenahan struktur komando yang sebelumnya terfragmentasi. Pos-pos militer diatur ulang untuk meningkatkan mobilitas pasukan marechaussee, unit yang kelak menjadi tulang punggung operasi penyerangan cepat. Reorganisasi ini menyatukan kembali arah kebijakan militer Belanda dan memungkinkan seluruh kekuatan kolonial digerakkan secara serempak di bawah satu komando. Dengan fondasi tersebut, Van Huytz mulai menerapkan strategi yang memadukan tindakan militer agresif dan kebijakan politik yang memanfaatkan perpecahan internal Aceh. Pasukan marechaussee dikerahkan untuk menembus basis-basis perlawanan ulama dan pemimpin gerilya. Keunggulan mereka terletak pada mobilitas tinggi, penguasaan medan, serta penggunaan taktik penyergapan dan pengepungan. Serangan diarahkan ke Meunasah, Daya, dan wilayah pedalaman, khususnya Aceh Besar, Pidie, dan Tangsel, yang menjadi pusat pendidikan, mobilisasi, dan pertahanan rakyat. Pasukan marechaussee dikerahkan untuk menembus basis-basis perlawanan ulama dan pemimpin gerilya. Keunggulan mereka terletak pada mobilitas tinggi, penguasaan medan, serta penggunaan taktik penyergapan dan pengepungan. Serangan diarahkan ke Meunasah, Daya, dan wilayah pedalaman, khususnya Aceh Besar, Pidie, dan Tangsel. Mengikuti saran Snoek Hurgronje, Van Huytz menjalin hubungan pragmatis dengan para uli balang. Mereka diberi posisi atau perlindungan atas wilayah kekuasaannya dengan imbalan kesetiaan kepada pemerintah kolonial. Kebijakan ini memisahkan dukungan administratif dari jaringan ulama dan mempersempit ruang gerak gerilya. Setelah wilayah dinyatakan aman, Belanda segera membangun kantor distrik, sistem pajak, dan lembaga kontrol sosial. Langkah ini memastikan bahwa kemenangan militer tidak bersifat sementara, tetapi diikuti oleh integrasi Aceh ke dalam struktur pemerintahan kolonial. Sinergi antara tiga komponen tersebut menjadi dasar keberhasilan ekspedisi Van Huytz pada awal abad ke-20. Memasuki awal 1900-an, pusat perlawanan Aceh bertumpu pada jaringan ulama. Namun operasi Belanda yang menargetkan jalur logistik, komunikasi, dan struktur sosial pendukung gerilya, termasuk pembakaran kampung dan tindakan represif terhadap penduduk, secara perlahan mempersempit ruang gerak mereka. Di beberapa wilayah, uli balang mulai bekerja sama dengan Belanda, mempercepat pergeseran keseimbangan politik. Kematian atau tertangkapnya sejumlah pemimpin kunci menyebabkan fragmentasi komando. Keterbatasan persenjataan serta terputusnya hubungan antar wilayah membuat kemampuan perang Aceh mulai melemah, meskipun perlawanan di tingkat lokal masih berlangsung. Pada tahun 1901, Van Huytz melancarkan operasi besar terhadap Samalanga dan beberapa titik perlawanan. Meskipun wilayah tersebut sempat dinyatakan aman, serangan mendadak gerilyawan yang dipimpin Sultan Muhammad Daud Shah menunjukkan bahwa kekuatan Aceh belum sepenuhnya padam. Untuk mengatasi hal ini, Belanda meningkatkan tekanan terhadap lingkaran pribadi Sultan.
Puncaknya terjadi pada 6 November 1902 ketika pasukan Belanda menyandera istri dan anak-anaknya serta mengancam akan membunuh mereka bila Sultan tidak menyerah. Ancaman ini menempatkan Sultan pada situasi yang sangat genting. Perlawanan dapat diteruskan, tetapi dengan risiko besar terhadap keluarganya. Dalam kondisi logistik yang semakin kritis serta ancaman langsung terhadap keluarganya, Sultan memilih menghentikan perlawanan. Pada 10 Januari 1903, ia bertemu pejabat Belanda di desa Arusan, Pidia, dan menyatakan kesediaannya menyerah. Ia kemudian dibawa ke Kutaraja, tempat upacara penyerahan resmi dilaksanakan pada 15 Januari 1903, yang berfungsi sebagai simbol runtuhnya otoritas politik Kesultanan Aceh. Belanda mengklaim bahwa Sultan menandatangani perjanjian pengakuan Aceh sebagai bagian dari Hindia Belanda, namun bukti historis mengenai dokumen tersebut masih diragukan. Setelah menyerah, Sultan diasingkan ke Ambon pada 1907 dan kemudian ke Batavia, tempat ia menghabiskan sisa hidup hingga wafat pada 1939. Penyerahan Sultan segera diikuti oleh penyerahan Panglima Polem pada September 1903. Peristiwa ini secara de facto menandai berakhirnya fase perang konvensional Aceh, meskipun perlawanan sporadis tetap berlangsung beberapa tahun kemudian. Ketika perang kolonial Belanda di Aceh hampir memasuki seperempat abad, Letnan Kolonel Infanteri G.B. Hoijer, seorang perwira yang pernah bertugas di Aceh, menyampaikan pandangannya dalam ikhtisar umum bukunya De Krijgsgeschiedenis van Nederlands-Indië van 1811 sampai 1894, jilid 3, terbit tahun 1895. Pada halaman 5, ia menulis, "Tidak ada pasukan Diponegoro atau Sentot, tidak pula orang-orang padri yang fanatik, rombongan dari Bali, maupun masa berkuda dari Boneh yang dapat dibandingkan dengan para pejuang Aceh. Mereka tampil begitu berani dan tidak gentar menghadapi serangan, memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, serta gigih menerima nasibnya. Mereka mencintai kemerdekaan dan menunjukkan fanatisme sedemikian rupa, seakan-akan memang dilahirkan untuk menjadi gerilyawan bangsanya. Oleh sebab itu, perang Belanda di Aceh akan tetap menjadi sumber pelajaran bagi pasukan kita. Karena itu pula saya menilai tepat jika seluruh jilid 3 sejarah perang di Hindia Belanda saya khususkan untuk menguraikan peperangan di Aceh. Pandangan serupa juga muncul dari berbagai pemimpin militer Belanda yang pernah bertempur di berbagai wilayah Nusantara. Mereka mengakui bahwa tidak ada satu bangsa pun yang begitu gagah, berani dan fanatik dalam peperangan selain bangsa Aceh. Bahkan para wanitanya menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang jauh melampaui wanita dari daerah lain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada para pejuang yang telah berkorban untuk kebenaran, kehormatan, dan tanah air. Terimalah amal mereka sebagai amal terbaik, lapangkanlah tempat mereka, dan jadikan perjuangan mereka sebagai cahaya bagi generasi setelahnya. Bimbinglah kami agar mampu meneruskan kebaikan dan menjaga amanah yang telah mereka perjuangkan. Amin.